Ibu, kita akan latihan drama kita di sini. Jadi, nanti Twinkle bisa dekat sini. Sekarang katakan pada ibu, drama tentang apa ini? Ini kisah tentang suami dan istrinya. Suami itu pergi jauh meninggalkan keluarganya dan kembali setelah bertahun-tahun. Putri dan istrinya menolak menerimanya. Tapi putrinya akhirnya mempersatukan mereka kembali. Baiklah kalau menurutmu, ini akan memperbaiki hubungan antara Twinkle dan ayahnya. Apa dia akan memaafkannya? Dunia ini berjalan atas dasar harapan. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Mungkin ini akan mempermudah Twinkle memaafkan paman, Bu. Semoga yang kau katakan ini benar, sayang. Semoga masalah mereka bisa selesai. Biar aku lihat. Bu, ini teman kuliahku. Ibu kenal Maya kan? Salam, Bibi. Salam, sayang. Ini Rahul, Simran, dan Vipul. Salam. Salam. Ayo, duduklah. Silakan duduk. Kunz, mana naskahnya? Naskahnya ada di sini. Ibu? Hai, Ibu. Twinkle, sayang. Hai, Twinkle. Hai, Maya. Kunz, kau tidak bilang padaku kalau kau datang ke sini? Ya, ini memang mendadak. Aku tidak sempat memberitahumu. Kami sebenarnya sedang latihan drama. Drama? Duduklah, akan aku jelaskan. Drama ini tentang dua keluarga. Di dalam drama ini, Rahul dan Simran, mereka memainkan karakter sebagai orang tua. Dan Maya akan menjadi putrinya. Aku menjadi peran tambahan saja. Aku jadi suami Maya. Wah, bagus sekali, Kunz. Apa kau benar-benar harus jadi suami Maya? Memangnya tidak ada orang lain, apa? Oke, tidak. Oke. Kenapa kau masih di sini? Ayo pulang. Kami mau latihan dulu. Kau sudah bertemu ibu kan? Kenapa? Kenapa harus pergi? Ini kan rumah ibuku. Aku mau tunggu di sini. Aku mau lihat kalian latihan. Apa kau benar-benar suka dengan drama? Bukan seperti itu, nak. Twinkle sudah banyak main drama di sekolahnya. Kalau di sekolah, aku selalu ikut main drama. Aku selalu jadi peran utamanya. Wow, kalau begitu begini saja. Kau bantu Maya untuk membacakan dialog. Baiklah, kalau begitu, Maya, tolong berdiri di sini ya. Rahul, kau main sebagai ayahnya kan? Berdirinya di sebelah sini ya. Kau ayahnya, dan kau baru melihatnya setelah sekian lama. Dia marah padamu kan? Kunz, apa dialognya? Dialognya, katakan saja apa yang kau mau. Rahul, kau sudah siap? Hah? Ayo, tunjukkan emosimu. Action. Anakku sayang, maafkan aku. Aku meninggalkan putriku tersayang. Ya Tuhan, kenapa tidak kau bunuh saja aku? Aku mohon padamu, nak. Maafkan aku mohon. Cukup. Kalau kau minta maaf seperti itu, tidak akan ada yang memaafkan. Kau membuat adegan emosional menjadi komedi. Itu berlebihan. Paman? Paman di sini. Iya, aku kemari untuk melihat keadaan Lila. Oh, manis sekali. Apa? Paman, kau bisa bantu kami di drama ini kan? Tapi bagaimana bisa? Kisah drama yang akan kita mainkan ini seperti kisah Paman di kehidupan nyata. Karena Rahul tidak begitu bisa memerankannya, jadi kalau Paman membantunya, dia pasti akan paham. Ya, anggap saja Twinkle itu sebagai putrimu. Lalu bagaimana caramu meminta maaf padanya? Twinkle? Ayo sini. Silakan, Paman. Aku punya segalanya. Istri yang penyayang dan cantik. Juga putri kecilku. Putri tersayang, keluarga yang bahagia.
Tapi karena ada masalah, aku harus meninggalkan kalian semua. Aku bisa terbebas dari beban ini hanya kalau kalian memaafkan aku. Aku sudah tidak punya waktu lagi. Aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin keluargaku lengkap seperti dulu. Silakan hukum aku kalau mau. Tapi aku mohon padamu, maafkanlah aku. Ketika kau masih kecil, kau pegang jariku lalu berjalan. Maukah kau membiarkanku memegang tanganmu? Memanggilku ayah sekali lagi, memelukku. Aku mohon maaf. Aku mohon maafkan aku. Maaf. Maaf aku datang kemari. Kenapa kau kembali lagi? Tidak apa-apa. Maksudmu apa? Aku merasa sewaktu Paman mengucapkan dialog itu, aku merasa ada yang aneh. Memang apanya yang aneh? Ya, aneh saja. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Dan kenapa kau melibatkan Paman? Dia harus ikut. Kisah hidupnya itu mirip sekali dengan drama ini. Pengalaman pribadinya bisa membantu memahami karakter yang ada. Kunz, bisa aku minta tolong padamu untuk menjauhkan orang itu dari hidupku? Aku yang putuskan, karena ini adalah dramaku dan kau tidak bisa menyuruhku. Baiklah, terserah padamu. Tentu saja, aku kan sutradaranya. Sekarang katakan padaku, kalau kau sutradaranya, lalu kenapa di drama itu kau mau menjadi suaminya Maya? Padahal kau kan bisa bertukar peran dengan yang lain. Kau tidak bisa melakukan dua hal sekaligus, tapi aku bisa. Karena aku multitalenta. Kau pernah dengar pepatah? Jangan berlayar dengan dua perahu sekaligus, karena kau bisa tenggelam. Mengerti? Sejak kapan kau suka filosofi? Hah? Sudahlah, Maya dan aku kelihatannya sangat serasi. Siapa bilang? Kau tidak serasi dengannya? Tidak bagus. Kau cemburu ya? Karena aku bilang aku dan dia serasi. Sudahlah, aku tidak cemburu dan kalian sama sekali tidak serasi. Cemburu. Halo? Cemburu. Berkas perceraian. Kenapa Kunz menyimpan berkas perceraian di tasnya? Apa Kunz berniat akan menceraikanku? Berarti malam itu Kunz benar-benar marah padaku sampai dia menyiapkan berkas perceraian di dalam tasnya. Apa kau tahu? Untung kau membantuku dengan drama ini. Karena semakin banyak masukan semakin bagus. Dan untung saja kita latihan di rumah ibu. Dan kau bisa lebih banyak bersamanya. Kau juga bisa sekaligus kenal dengan teman-teman kuliahku. Kunz, tolong katakan padaku, apa kau masih tidak mau memaafkanku soal malam itu? Tolong percayalah, aku tidak bermaksud mengatakannya. Aku tidak tahu kalau Euphrates pelakunya dan bukan kau. Aku mohon maafkan aku. Twinkle, sudahlah. Berapa kali kita harus membahas soal yang sama? Sudah kubilang aku tidak mau membahasnya lagi. Kau tidak mengerti juga apa? Jangan membuat rumit keadaan dengan mengulang-ulang terus. Biarkan saja. Lebih baik lupakan. Kunz. Tidak, Pak. Bagaimana supaya dia mengerti? Dia selalu memikirkan hal itu. Dia terus saja minta maaf.
Bagaimana caranya aku jelaskan supaya dia bisa melupakannya? Seperti aku. Sepertinya Kunz tidak akan pernah memaafkanku atas kejadian malam itu. Pantas saja dia menyiapkan berkas perceraian. Ketakutanku menjadi kenyataan. Rumah tanggaku akan hancur. Lila, mungkin aku terlalu banyak bicara. Saat Twinkle di depanku, aku menjadi emosional. Aku tidak bisa menahan diri. Iya, aku mengerti. Tapi sekarang aku merasa takut. Apa yang akan dia katakan kalau dia tahu yang sebenarnya? Aku juga merasa takut saat dia tahu kalau... Aku permisi. Kita akan katakan yang sebenarnya kalau saatnya tepat. Tidak penting kapan. Ini hanya soal waktu saja. Saat Twinkle sudah tahu yang sebenarnya, maka hatinya akan hancur. Aku tahu ini akan menyakitkan hatinya, Bu. Jadi aku ingin memberinya waktu. Kita akan segera mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, Nak. Terserah kau saja. Membayangkannya membuat aku cemas, Nak. Aku tahu ini masalah yang serius, Bu. Tapi ini yang terbaik untuk kita semua. Aku tahu kalau keputusan ini pasti akan merubah banyak hal. Tapi percayalah, akan aku bereskan. Aku bisa menghadapinya. Iya, baiklah, Nak. Aku percaya padamu. Sekarang tidurlah. Ini sudah malam. Baiklah, Bu. Selamat malam. Berarti yang kupikirkan itu benar. Dia akan segera menceraikanku. Aku tidak bisa menyelamatkan pernikahanku ini. Ibu aku gagal. Iya, Cinki, aku benar-benar yakin. Itu berkas perceraian. Sudah aku bilang, kalau aku mendengar Kunz bicara di telepon, dia bilang dia akan segera mengatakan yang sebenarnya dan itu akan mengubah banyak hal. Cinki, Kunz akan menceraikanku. Tapi aku tidak percaya. Kenapa kau tidak bicara dengannya? Tanya, kenapa dia melakukannya? Bagaimana aku bisa bicara dengannya? Setiap kali aku bicara dengannya, dia selalu mengganti topik dan menjadi kesal. Lalu dia pergi begitu saja. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak bicara tentang malam itu. Aku asal bicara saja dan ternyata semuanya menyakiti Kunz. Dia benar-benar marah padaku. Mungkin karena itu dia berniat ingin meninggalkanku dan menceraikanku. Ya ampun Twinkle, kau ini ada-ada saja. Tapi Cinki, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak akan kubiarkan rumah tanggaku hancur. Aku harus membujuk Kunz, entah bagaimana caranya. Aku harus menyelamatkan rumah tanggaku ini dan semua aku lakukan demi ibu. Karena pernikahanku ini sangat penting bagiku, Cinki. Dia itu orang yang benar-benar baik. Aku yakin Twinkle, kau bisa menyelesaikan masalah ini. Cinki, sepertinya Kunz ada di sini. Nanti ku telepon lagi. Dan Twinkle, sekali-kali jangan pandangi dirimu di cermin. Cermin itu lelah dengan wajahmu. Suatu saat nanti bisa pecah. Kenapa kau selalu bercermin? Ayo minggir, sekarang giliranku. baiklah, kau bersiap-siap saja dulu.
Kau bilang apa? Kau bersiap-siap saja dulu. Aku bersiap-siapnya nanti. Kau baik-baik saja. Iya, aku tidak apa-apa. Kenapa sekarang kau mendadak bersikap manis? Aku bisa kena diabetes, iya kan? Ayo. Lihat wajah murungmu itu. Apa nanti kata orang-orang? Suaminya punya wajah tampan, tapi istrinya kelihatannya lelah dan juga membosankan. Bagaimana? Nanti orang-orang akan menyalahkan diriku. Ayo, ganti bajumu. Itu lebih perlu. Ada apa? Kenapa kau serius sekali? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin berusaha untuk lebih dewasa lagi, agar kita tidak terlalu sering bertengkar. Oh, akhirnya Tuhan membantuku. Kau serius? Twinkle, aku senang sekali. Maksudku, aku benar-benar senang. Aku bahagia. Doaku akan selalu bersamamu. Terima kasih. Bagus. Aku mau ke rumah ibu untuk latihan drama, oke? Kunz, boleh aku ikut? Untung saja dia tanya. Kalau tidak, aku harus membuat alasan untuk memintanya ikut. Lagi pula, aku melakukan ini untuknya. Karena kau sudah minta, mana mungkin aku menolak. Ayo, tapi kau harus berjanji. Kau tidak menggangguku. Aku janji tidak mengganggumu. Ada apa ini? Dia menuruti kata-kataku. Hei, kapan kalian sampai? Kunz, Twinkle, Hai, kami baru sampai. Paman. Terima kasih banyak sudah datang membantu kami. Tidak, aku kemari untuk meminta maaf. Twinkle, ini dialogku. Beritahu aku kalau aku sampai lupa ya. Ayo kita mulai, nanti kita bisa terlambat kuliah. Paman, tolong kemari dulu. Baiklah. Simran, ambil posisimu. Maya, kemari sebentar. Begini situasi adegannya. Putrimu memaafkanmu, tapi istrimu ternyata masih marah. Simran, beri tandanya. Siap, action. Tidak, anakku. Ibu tidak mungkin bisa memaafkan orang itu. Karena apa yang sudah dia lakukan pada kita, tidak bisa dimaafkan. Jangan seperti itu, Nak. Kau hanya membaca kalimatnya saja, tapi kau tidak menjiwai peran itu. Coba lagi dengan emosi. Seperti ini. Anakku, ibu tidak bisa memaafkan orang ini. Apa yang sudah dia lakukan pada kita tidak bisa dimaafkan. Sedang ada apa di rumah Lila? Apa yang sedang dilakukan mereka di sini? Ibu tolong kemari sebentar. Ada apa? Ayo kemari. Hei, apa ini? Begini Bu, Ada yang aneh. Aku harus memberitahu ibu. Cherry, kau tahu apa yang kau katakan? Aku mengatakan apa yang sudah aku lihat, ibu. Aku rasa ada yang tidak beres. Makanya aku cerita, barangkali ibu tertarik. Kalau begitu anggap saja Lila dan Twinkle membantu Kunz bermain drama. Tapi kenapa pria itu bersama Lila? Dan akhir-akhir ini mereka terlihat selalu bersama. Begini saja, pergilah ke kampusnya Kunz dan cari tahu tentang drama itu ya. Biar aku pikirkan yang lainnya. Baiklah. ayo Bu, sekali lagi. Tidak, Nak. Ibu. Ayo. Ibu, ayo ibu pasti bisa. Selama ini, aku merasa kalau dia sudah tiada. Sementara,
Dia hidup jauh dari kita dengan identitas palsu. Dia bahkan tidak memikirkan istri dan juga anaknya. Maya, giliranmu sekarang. Ibu, dia ayahku. Aku ingin bilang pada ibu, sebenarnya Kunz, Kunz, aku lupa dialognya. Maaf. Tidak apa-apa. Twinkle, tolong bacakan dialog Maya. Ibu, tolong dengarkan aku. Kita sudah hidup berjauhan terlalu lama, dan aku melewatkan masa kecilku tanpa seorang ayah. Aku mohon ibu, aku berhasil menemukan ayah dengan perjuangan yang keras. Aku mohon maafkan dia. Agar keluarga kita bisa utuh kembali dan ibu mendapatkan kebahagiaan yang hilang itu. Aku ingin ibu dan ayahku kembali. Aku tidak bisa hidup tanpa ayah dan ibu. Luar biasa, Miss Amritsar. Aktingmu bagus sekali. Bagus. Tapi ada satu hal yang sangat menggangguku. Ada satu dialog yang tidak aku mengerti. Dialog apa, Kunz? Perkataan anaknya tentang hubungannya dengan ayahnya. Kunz, boleh aku beri saran? Silakan, Paman. Anaknya boleh saja berkata seperti itu. Sama seperti cinta dan kepercayaan mendasari hubungan. Maka penting juga membuat seseorang sadar akan nilai-nilainya. Orang itu harus dijelaskan betapa kehadirannya sangat dibutuhkan. Dan apa maknanya dalam hidup kita. Bagus sekali, Paman. Terima kasih. Tidak ada dialog yang lebih bagus dari itu. Aku rasa sudah cukup hari ini karena kita bisa terlambat kuliah. Ibu, aku pamit dulu. Iya, Terima baik. kasih, Paman. Sampai nanti. Ya. Kunz begitu marah padaku soal malam itu, hingga dia berniat untuk menceraikanku. Aku tidak bisa memberitahu ibu. Aku harus mendapatkan lagi kepercayaan dari Kunz.